Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Velia Dwi Rahayu akan sedikit menjelaskan mengenai distribusi si kuadrat. Nah, jika parameter alfa pada distribusi gamma diganti menjadi V per 2 dan beta diganti menjadi 2, di mana V adalah bilangan bulat positif, maka distribusi gamma tersebut akan menjadi distribusi si kuadrat, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan chi-square. Nah, distribusi si kuadrat ini memiliki parameter tunggal, yaitu V, atau disebut dengan derajat kebebasan. V ini sering disebut sebagai derajat kebebasan. Nah, untuk fungsi kepadatan peluangnya sendiri, seperti yang tertera pada gambar ya teman-teman. Jadi di sini untuk Fx sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 kali rho dalam kurung V per 2 kali X pangkat V per 2 min 1 kali E pangkat min X per 2. Ini untuk X yang lebih dari 0. Kemudian 0 untuk X yang lainnya. Nah, di sini untuk peubah acak X yang berdistribusi si kuadrat disebut juga peubah acak si kuadrat. Dan penulisan notasi dari peubah acak yang berdistribusi si kuadrat adalah si kuadrat dalam kurung V. Nah, di sini artinya peubah acak X berdistribusi si kuadrat dengan derajat kebebasan V. Atau bisa juga dituliskan dengan X besar, kemudian T hingga si kuadrat dalam kurung V. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk parameter distribusi si kuadrat sendiri, ini ada rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi si kuadrat. Dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi untuk nu sama dengan V, untuk variansnya itu sama dengan 2V, dan untuk fungsi pembangkit momennya itu ada mx dalam kurung T sama dengan dalam kurung 1 min 2T min V per 2, di mana T-nya itu kurang dari setengah. Nah, di sini untuk contohnya, apakah artinya X rentan X kuadrat dalam kurung 6? Nah, di sini maaf ya teman-teman, tadi salah penyebutan, itu bukan tak hingga tapi rentang. Kemudian tuliskan bentuk fungsi densitasnya. Nah, untuk penjelasannya sendiri, jadi ini itu seperti yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Ini tuh artinya peubah acak X berdistribusi si kuadrat dengan derajat kebebasan V sama dengan 6. Nah, seperti itu. Kemudian untuk fungsi densitasnya sendiri, itu dari X itu berbentuk Fx sama dengan 1 per 16 X kuadrat kali E pangkat X per 2 dengan X lebih besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Nah, di sini mengapa nilainya itu 1 per 16 diperoleh dari rumus yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi di sini kan diketahui untuk V-nya itu sama dengan 6. Nah, rumusnya 1 per 2 pangkat V per 2 kali rho dalam kurung V per 2 kali X pangkat V per 2 min 1 kali E pangkat min X per 2. Nah, di sini dimasukkan untuk V-nya, sehingga menjadi 1 per 2 pangkat 6 per 2 kali rho dalam kurung 6 per 2 kali X pangkat 6 per 2 min 1 kali E min X per 2. Hasilnya menjadi Fx sama dengan 1 per 16 X pangkat 2 kali E pangkat min X per 2 untuk X yang lebih dari 0 dan 0 untuk X yang lainnya. Nah, kemudian untuk melakukan uji hipotesis dengan menggunakan hasil percobaan yang memiliki lebih dari 2 hasil, kita menggunakan uji si kuadrat atau chi-square testing. Nah, jika kita mempunyai frekuensi observasi sebanyak K, yaitu O1, O2, O3 sampai dengan OK, dan frekuensi harapan atau expectation yaitu E1, E2, E3 sampai dengan EK, maka rumusan si kuadrat dituliskan dengan si kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K kali OI min EI kuadrat per EI. Nah, jika si kuadrat sama dengan 0, maka ada kesesuaian sempurna antara hasil observasi dan nilai harapan. Jika si kuadrat lebih
dari 0, maka antara hasil observasi dan nilai harapan tidak terjadi kesesuaian sempurna. Semakin besar nilai psi kuadrat, ketidaksesuaian antara hasil observasi dan nilai harapan juga semakin besar. Nah, contoh. Sebuah dadu dilempar 120 kali dan hasilnya disajikan pada tabel di bawah. Sisi angka 1 diperoleh 13 kali, sisi angka 2 diperoleh 28 kali, dan seterusnya. Jika dadu tersebut dipandang ideal, maka A. Tentukan nilai dari psi kuadrat. Kemudian yang B. Apabila digunakan derajat signifikan 5%, apakah hasil tersebut menunjukkan bahwa dadu tidak ideal? Nah, kemudian untuk pembahasannya, kita tuliskan terlebih dahulu untuk HO itu untuk dadu tersebut ideal, dan untuk HA atau biasanya H1 itu dadu tersebut tidak ideal. Nah, untuk melakukan perhitungan, kita perlu melengkapi tabel yang tadi sehingga mempermudah perhitungan kita. Nah, kemudian tabelnya itu seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita mencari O min E-nya terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu berarti O min E min 20 itu hasil. Kemudian untuk sisi yang kedua itu berarti 28 min 20 itu hasilnya 8 dan seterusnya teman-teman. Nah, kemudian hasil tadi kita kuadratkan. Jadi untuk sisi yang pertama min 7 kuadrat menjadi hasilnya itu 49. Kemudian 8 kuadrat hasilnya itu 64 dan seterusnya. Kemudian di sini karena rumus dari psi kuadrat sendiri itu kan sigma I sama dengan 1 sampai K O min E kuadrat per E. Nah, jadi kita cari ini juga. Ini adalah untuk perhitungan akhir. Nah, di sini dari O E kuadratnya sendiri itu kan 49, yang sisi 1 per E 20. Berarti 49 per 20. Hasilnya yaitu 2,45. Kemudian sisi yang kedua itu berarti 64 per 20. Nah, hasilnya 3,20. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Hasilnya atau psi kuadratnya itu sama dengan 18,70. Nah, di sini hasil nilai psi kuadrat yaitu penjumlahan dari kolom terakhir. Sebesar psi kuadrat sama dengan 18,70. Dalam kolom tersebut, maka derajat bebasnya yaitu 6 min 1. Derajat kebebasan atau V tadi ya teman-teman. 6 ini karena ada 6 kelas. Kemudian min 1 itu sudah dari sananya rumusnya. Kemudian sama dengan 5. Yaitu kemudian derajat signifikannya itu 5%. Itu diperoleh dari soal. Dari distribusi psi kuadrat dapat didapatkan nilai kritisnya yaitu psi kuadrat sama dengan 11,07. Nah, jadi kesimpulannya dari perhitungan nilai psi kuadrat, hasil perhitungan lebih besar dari nilai kritis, yaitu 18,70 lebih besar dari 11,07. Nah, hipotesis atau anggapan bahwa dadu tersebut ideal kami tolak karena ada beda cukup signifikan antara hasil observasi dengan nilai harapan. Nah, mungkin cukup itu dulu penjelasan mengenai distribusi psi kuadrat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.